Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kembali lagi bersama saya Pastor Binsar Nikodemus di Kerinduanku Ministry. Sama-sama kita mau satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, kami ada sampai hari ini semuanya. Hanya karena kasih anugerah kebaikan-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Sebentar, kami mau dengar kebenaran firman Tuhan. Kuatkan iman kami Tuhan, karena kami percaya iman kami boleh dikuatkan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, sambut firman-Mu. Roh Kudus pimpin setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Hari ini tema kerinduannya adalah kamu berharga. Sama-sama tulis di kolom komentar, kamu berharga. Suatu hari saya lihat berita di internet yang mengatakan bahwa seorang pencuri mencuri gamelan yang harganya 6 miliar, tapi dijual hanya seharga 1,2 juta. Ternyata pencuri itu nggak tahu bahwa gamelan itu seharga 6 miliar. Jadi dia asal aja jual hanya dengan seharga 1,2 juta. Memang terkadang manusia itu tidak bisa menghargai sesuatu kalau ia tidak tahu harganya. Begitu juga dengan setiap kita. Seringkali kita nggak menghargai diri kita sendiri karena kita nggak tahu kita berharga. Makanya pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa di dalam Tuhan kita berharga. Kamu berharga di mata Tuhan. Sama-sama kita lihat ayatnya. Efesus 2 ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari ayat ini kita akan bedah betapa kita berharga di matanya Tuhan. Yang pertama, kenapa kita berharga? Karena kamu masterpiece-nya Tuhan. Firman Tuhan katakan karena kita ini buatan Allah. Dalam versi New Living Translation dikatakan, for we are God's masterpiece. Kita adalah karya masterpiece-nya Tuhan. Kejadian 1 ayat 27 firman Tuhan katakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kita adalah karya seninya Tuhan. Bahkan gak hanya itu, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ciptaan yang lain Tuhan ciptakan hanya dengan firman-Nya. Tapi kita, saudara dan saya, kita diciptakan dengan tangannya sendiri. Setelah itu dia menghembuskan nafas kehidupannya. Kita begitu berharga di matanya Tuhan. Makanya dia rela turun ke dunia menjadi manusia. Untuk menebus saudara dan saya. Dampaknya apa ketika kita tahu kita berharga dan kita adalah masterpiece-nya Tuhan? Dampaknya adalah kita gak usah pusing sama penilaian orang tentang diri kita. Mungkin hari ini kamu dibully, mungkin hari-hari ini kamu dikata-katain sama orang lain, mungkin orang hari ini nyepelein kamu. Tapi gak usah dipikirin, karena kamu adalah masterpiece-nya Tuhan. Nilai suatu karya seni ditentukan oleh siapa yang membuatnya. Karena kamu diciptakan sama tangan Tuhan sendiri, kamu begitu berharga di matanya. Makanya jangan sembarangan, jangan jadi murahan karena aku tahu aku berharga di mata Tuhan. Yang kedua, kenapa kita berharga? Karena kamu sudah dibayar dengan harga yang mahal. Dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, He has created us anew in Christ Jesus.
kita diciptakan baru di dalam Yesus. Ketika manusia diciptakan, Adam dan Hawa, manusia jatuh dalam dosa. Makanya manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia berdosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Makanya Yesus perlu turun ke dunia menjadi manusia menebus kita. Makanya dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus. Created us anew in Christ. Kita dijadikan ciptaan yang baru. Kita ditebus sama Tuhan. Firman Tuhan katakan 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Dan itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Dikatakan kita telah ditebus dari cara hidup yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu adalah dosa asal yang kita terima karena Adam dan Hawa jatuh dosa. Makanya kita yang tadinya penuh dosa, Tuhan Yesus menebus kita. Bukan dengan emas dan perak. Kita lanjutkan ayatnya, ayat yang ke-19. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kamu berharga karena kamu telah dibayar lunas oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia berikan tubuhnya, curahkan darahnya untuk menebus setiap kita. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita berharga? Karena kamu diciptakan untuk suatu tujuan yang indah. Dikatakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalam versi bahasa Inggris dikatakan, so we can do the good things He planned for us long ago. Kita diciptakan kembali di dalam Yesus supaya kita bisa melakukan rencana Tuhan yang sudah direncanakan jauh sebelum kita dilahirkan. Artinya, kenapa kamu berharga? Karena kamu gak diciptakan sembarangan sama Tuhan. Kamu diciptakan dengan suatu tujuan. Firman Tuhan katakan Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan tahu rencana terbaik bagi setiap kita. Untuk itulah kita berharga di mata Tuhan. Karena yang pertama, kita diciptakan, kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Yang kedua, kita telah dibayar dengan harga yang mahal, yaitu darah Yesus sendiri yang menebus kita dari dosa. Yang ketiga, kenapa kita berharga? Karena kita diciptakan untuk suatu tujuan yang indah. Apa dampaknya dalam hidup kita? Dampaknya adalah jangan sekalipun kita menyia-nyiakan hidup kita. Jangan sembarangan, jangan jadi murahan, karena kamu berharga. Hari ini serahkan hidupmu sama Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mengucap syukur karena aku berharga. Maka aku doa agar segala rencana yang indah yang Tuhan sudah siapkan dalam hidupku terjadi dalam kehidupanku. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Biji mata kesayangannya Tuhan. Haleluya. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh
rencanamu sampai bumi penuh kemuliaanmu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaanmu. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaanmu. Oh, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaanmu. Seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaanmu. Kami mengucap syukur, kami diciptakan berharga di mata Tuhan. Kau Tuhan yang membentuk kami dengan tangan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami adalah masterpiece-Nya Tuhan. Bahkan Kau rela turun ke dunia menjadi manusia, mati untuk menebus dosa kami. Begitu kami berharga di matanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan Tuhan gak ciptakan kami sembarangan, karena Tuhan ciptakan kami dengan tujuan yang mulia. Kami doa agar segala rencana-Mu yang indah terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami memulai hari ini menyerahkan hidup kami sepenuh-penuhnya ke dalam tangan penguasaan-Nya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama semua yang percaya katakan, amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Selamat menjalani hari ini, dan jangan lupa yang punya surga, crazy in love with you. God bless you.